Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andas Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan kajian kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, wa intizaru sholati ba'da sholati minal qurbat wa misluhu an tusalli al-maghriba thumma tajlisu fil masjidi li'ajli al-isya'i hatta tusalliyaha wal muntaziru li sholati yu'addu indallahi musalliyan wa yuktabu lahu sawabul musallin sawa'un kana intizaru sholatin ba'da sholatin aw sabqun ilal masjidi qabla an tuqama sholatu faqa'ada yantaziruha, wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa intizaru sholati ba'da sholati minal qurbat, menunggu sholat setelah pelaksanaan sholat yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa misluhu, contohnya, antusalliyal maghriba thumma tajlisu fil masjidi li ajril isya'i hatta tusalliha. Kita sholat maghrib, kemudian habis sholat maghrib nggak pulang lagi. Summa tajlisu fil masjid, tetap duduk di masjid. Li ajril isya'i, karena kita nungguin waktu sholat isya. Kan lumayan tuh, ada kurang lebih 40 sampai 50 menit. Habis sholat maghrib nggak pulang lagi, tetap di masjid hatta tusalliyaha, sampai kita ngerjain sholat isya. Itu amalan kayak gitu merupakan salah satu amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana pahalanya? Wal muntaziru lis-sholati yu'addu indallahi musalliyan. Kita nungguin sholat kayak tadi itu contohnya, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang lagi sholat, padahal kita nggak sholat. Bisa kita bayangin tuh, kalau di hari-hari biasa banyak majlis taklim di tempat kita, ba'da maghrib pelaksanaannya kita isi dengan hadir di majlis ilmu sambil nungguin waktu isya, pahalanya double-double. Pahala sholat maghrib berjamaahnya dapat. Lalu kalau kita niat i'tikaf, pahala i'tikafnya dapat. Kayak sekarang nih, kalau bapak tadi niat i'tikaf, double pahalanya. I'tikaf tuh berdiam di masjid. Lalu hadir majlis ilmu, lain lagi pahalanya. Kemudian karena kita
nungguin waktu isya, dapat lagi pahalanya, seakan-akan kita sepanjang nunggu itu dianggap lagi sholat. Luar biasa. Inilah kenapa orang beriman itu dianggap orang yang cerdas, karena mereka bisa menempatkan niat pada pekerjaan yang satu tapi pahalanya bercabang-cabang. Kerjanya satu, cuma nungguin isya, tapi karena ada hadir majlis ilmunya, ada niat iktikafnya, ada niat nungguin waktu sholatnya, maka lipatan-lipatan ganda pahala ini yang sangat menguntungkan kita untuk bekal di akhirat. Bayangin sholat 40 sampai 50 menit, kan sekira-kira ukuran sholat tarawih 20-an rakaat. Wa yuktabu lahu sawabul musallin, dan ditulis buat dia sebagai pahala orang yang mengerjakan sholat. Sawa'un kana intizaru sholatin ba'da sholatin, sama aja nih, hitungan menunggu sholat itu sama aja hitungannya dia nunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya. Dari maghrib ke isya kan panjang tuh, atau mungkin ada nungguin dari subuh ke zuhur nggak pulang lagi. Ini rapi ngaji, orang-orang pada pulang, dia nggak pulang, nungguin zuhur di sini. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya berebut juga belum tentu juga dong punya rumah. Kalau orang lagi itikaf kan nggak kemana-mana, di masjid terus. Ada orang yang itikaf 10 hari di masjid, nggak pulang-pulang, di masjid aja. Kalau hadas diambil air wudhu, balik lagi. Itu termasuk nungguin sholat dari zuhur. Kita zuhur berjemaah, mau pulang tanggung, panas lagi cuacanya, di rumah nggak ada AC juga, panas, di masjid aja dah nungguinnya adem sampai waktu asar. Maka dari zuhur sampai asar ditulis kita seakan-akan ngerjain sholat. Niat i'tikaf tambah lagi, terus begitu. Ausabun ilal masjidi qabla an tuqama sholatu faqada yang taziru, atau termasuk juga orang yang nungguin pelaksanaan sholat itu dia datang awal-awalan, belum azan atau pas azan datang ke masjid. Nah mulai dia masuk masjid sampai pelaksanaan sholat, kalau standarnya masjid kita 7 menit misalnya, dari azan ke qomat 7 menit, kan kita nungguin tuh, nungguin imamnya, nungguin jemaah yang lain. Selama nunggu itu dianggap juga lagi ngerjain sholat. Luar biasa nih, Allah memberikan kita fasilitas mencari pahala sebetulnya gampang. Mau terawih, kita berangkatnya dari rumah sebelum isya, emang habis buka jam 7 kita berangkat dari rumah, nyampe di sini jam 7:05. Waktu isya sekarang jam 19:20 misalnya. Tuh dari kita mulai masuk masjid sudah berwudu, niat i'tikaf, nungguin pelaksanaan sholat isya, termasuk juga intizarus sholat, pahala nungguin sholat. Nungguin berbuat kebaikan aja Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Walladzi yamkusu fi mahallihi alladzi shalla fihi la tazalul malaikatu tastaghfiru lahu wa tad'u lahu hatta
yuhdisa aw yatakallama. Nih, tambahan lagi bonusnya nih. Kalau tadi nungguin doang tuh. Nungguin doang. Bahkan kata ulama termasuk kalau seandainya dia tidur, nungguinnya ketiduran, tetap sama. Nungguin zohor habis main subuh, kita nggak pulang lagi tuh. Niat nungguin zohor, emang niatnya nungguin zohor, bukan niat numpang tidur. Niatnya makanya posisi niat itu mempengaruhi perbuatan nilai seseorang. Saya katakan tadi amalannya sama, tapi kalau niatnya beda, yang satu dapat pahala, yang satu kurang pahalanya. Habis sembahyang subuh taklim, emang kita nggak ngapa-ngapain, kerjaan udah libur, nunggu zuhur aja di masjid. Niatnya nunggu sholat zuhur dapat pahala. Tapi kalau niatnya gue numpang tidur aja dah di masjid. Emang ada AC di sini? Kalau di rumah masang AC dari pagi sampai jam 12 kan argonya jalan tuh, tokennya jalan. Sayang-sayang di masjid aja dah. Niatnya cuma numpang tidur, dapatnya itu doang. Dapat numpang tidur, nggak dapat pahala nungguin sholat. Ini nunggunya doang. Tapi tambahan bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala, walladzi yamkusu fi mahallihi alladzi shalla fihi, dan orang yang diam menetap di tempat dia sholat, berarti belum tentu masjid, bisa di rumahnya nih dia nungguin sholat, tapi di rumahnya, bukan di masjid. Mahallu yang kutu fihi, mahalul ladzi shalla fihi, tempat dia sholat di situ, dia menetap di situ untuk nungguin sholat. La tadalul malaikatu tastaghfiru lahu, sepanjang itu malaikat mohonkan ampun buat dia. Bayangin, malaikat gak satu, miliaran malaikat mohonkan ampun buat dia, tastaghfirullahu. Nah, kira-kira kalau malaikat yang mohon ampun buat kita diterima gak tuh sama Allah? Makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, makhluk yang senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa mengerjakan perintah Allah. Kalau meminta sesuatu, ya pasti Allah kabulin. Kita berdiam diri untuk nunggu sholat, tercatat sebagai sebuah amalan mengerjakan sholat, pahalanya mengalir, dan dapat bonus doa istighfar dari malaikat. Apalagi bonusnya, wa tad'u lahu hatta yuhditha aw yatakallama, dan malaikat senantiasa doain dia, doain kebaikan, doain mendapatkan rahmat, doain mendapatkan keberkahan. Semua doa-doa kebaikan malaikat panjatkan kepada Allah untuk kita. Tapi dengan catatan, sampai kapan? Hatta yuhdisa, sampai orang itu berhadas, batal wudhunya. Maka kalau orang-orang yang lagi i'tikaf, boleh dia nggak wudhu, tapi rugi pahalanya nggak banyak, nggak dapat doanya malaikat. Nah, kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, setiap batal wudhu lagi, setiap batal wudhu lagi, maka sepanjang itu dia dapatkan istighfarnya malaikat, dia dapatkan doanya malaikat. Au yatakalama, kalau tadi itu karena hadas, au yatakalama, atau sampai dia ngobrol yang urusan dunia, bukan urusan akhirat.
Kata ulama kalau urusan akhirat masih dimaafin, urusan kepentingan umat, urusan kemasyarakatan masih dimaafin karena ada hajat di situ. Urusan masjid ada keperluan di situ. Tapi ngobrolnya ngobrol urusan dunia, ngomongin bola. Kapan nih bola Persija lawan Persib kapan? Nah ini kan urusan dunia nih. Maka kalau udah ngomongin dunia kayak gitu, berhenti doanya malaikat, berhenti doanya malaikat dan istighfarnya. Walaupun kata ulama pahala nungguin sholatnya masih dapat. Maka memang karena masjid ini tempat yang sangat mulia, hindari perbuatan-perbuatan yang nggak nguntungin kita untuk akhirat. Yang sifatnya cuma untuk senang-senang doang. Walaupun selama itu bukan perbuatan terlarang, ya nggak apa-apa. Contohnya apa? Main game online di masjid. Masjid punya wifi, passwordnya kita tahu. Main game online kalau di rumah wifi gak ada, pakai pulsa kuota jebol, ke masjid aja dah main game online. Karena niat masang wifi itu untuk umum, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Cuma kurang manfaat. Numpang nyangkutin tarikan, mohon maaf nih, ojol, paket kuotanya nggak ada, numpang di masjid supaya nyamber, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang larang siapa? Bahkan itu kan termasuk kebaikan. Yang main game online aja boleh, gimana yang numpang narik? Narik itu kan nyari rezeki, nyari maisha. Ibadah bukan? Ibadah. Boleh nggak? Boleh. Mas saya bilangin, sama Ustaz aja pernah saya bilangin, biarin nggak apa-apa. Bos ada tukang ojek cuma numpang ini doang, numpang dapat wifi doang, dapat kabur ojek, terbalik lagi. Ya sebetulnya nggak apa-apa. Kenapa? Orang ibadah nyari rezeki ibadah nggak? Saya tanya, nyari rezeki ibadah nggak? Orang pagi kerja sampai sore kerja, ibadah bukan? Ibadah. Tapi lu punya tahu diri. Ini mohon maaf, udah emang sengaja nggak mau punya kuota, pokoknya gue pakai masjid aja dah. Numpangnya di masjid, mangkalnya di masjid. Gila dapat tarikan, duitnya banyak, ngamalnya di warung kopi. Boro-boro ingat sama masjid. Ini yang kadang-kadang kita prihatinnya di situ. Biar tahu diri. Dan sifatnya darurat, jangan terus-terusan. Masa iya terus-terusan numpang wifi untuk tarikan, ya kagak modal banget. Jadi boleh, nggak apa-apa, selama bukan hal yang dilarang ataupun makruh. Termasuk nih, mohon maaf ya, yang suka ngerokok, kalau bisa ngerokoknya jangan di masjid, jangan di area masjid, jangan di ruangan masjid. Kalau yang punya teras masjid dan itu tidak diniatkan jadi masjid, silahkan. Kalau di tempat kita nih, ya saya per-peran buka, emang udah kesepakatan kita, bawah itu bukan masjid. Bawah nih, ini aula. Kalau emang harus ngerokok banget, ya lu di bawah, jangan di dalam. Ini kan masjid nih, ini kan kita niatin masjid nih, termasuk teras depan tuh, itu diniatin di masjid.
Karena sepakatan kita masjid itu lantai 2, lantai 3. Bawah bukan masjid, rooftop bukan masjid. Jadi kalau yang udah ngebet banget pengen ngerokok, puyeng, lu kalau nggak ngerokok di lantai 4, di bawah. Hormatin. Kan kita udah tahu, udah paham hukum rokok apa. Ada yang bilang haram, banyakkan yang makruh, sedikit yang mubah. Ada ulama yang memubahkan, membolehkan rokok, ada. Nggak makruh, mubah. Jadi kalau ente pengen ngerokok, ngambil pendapat yang mubah, pelajari itu kenapa dianggap mubah. Tapi mayoritas makruh, maka anggaplah makruh ngerokok. Kalau ngerokok jangan di area masjid. Maka menarik, memang adab ulama mah lain ya. Ketika kita maulid kemarin, ada salah seorang penceramah kita emang harus ngerokok dia. Tuh, dia tanya dulu ke kita tuh, saat ini mohon maaf, ini masjid apa bukan? Oh bukan, ini aula. Boleh anda ngerokok? Boleh. Adabnya tuh luar biasa. Emang tuh beliau emang harus ngerokok terus, nggak puyeng deh kalau nggak ngerokok. Tapi izin dulu, nggak main sundut aja. Itu adab namanya. Orang berilmu lain, kita maka agak main sundut-sundut aja. Pala gue puyeng banget, belum ngerokok dari pagi. Emang lu puasa? Ya belum ngerokok dari pagi. Jadi walladzi yanqusu fi mahallihi alladzi shalla fihi la tazalul malaikatu tastaghfiru lahu wa tad'u lahu hatta yuhdisa aw yatakallama. Malaikat senantiasa mohonkan ampun, doain kita ketika kita nungguin sholat, selama belum hadas, selama nggak ngobrol urusan-urusan dunia. Kalau ngobrol urusan akhirat, kepentingan umat, kemaslahatan masyarakat, silahkan aja. Kullu dzalika qad waradat bihil ahbar wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu telah ada kabar hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan dengan amalan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Wayar pau bihid darajat, ngangkat derajat kita. Ngapus dosa, ngangkat derajat. Apa? Kasratul khuta ilal masajid. Pertama, banyakin langkah ke masjid. Ya sering-sering berarti ke masjid gitu. Semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak dosa yang dihapuskan, semakin banyak derajat yang diangkat. Maka kalau berangkat ke masjid, riwayat lain mengatakan jangan buru-buru, santai aja jalannya. Karena semakin santai berarti langkahnya semakin banyak. Kalau perlu muter. Rumahnya Bangka 5 nih, lewat Gang Nain sono. Kalau perlu, kalau pengen mendapatkan yang lebih banyak pahalanya, nggak usah buru-buru. Setiap diangkat naik derajatnya, setiap diturunkan gugur dosanya. Hitung dah berapa langkah kita. Kalau mau tahu pahala yang kita dapat untuk melangkah ke masjid, hitung dari rumah kita ke sini ada berapa langkah. Udah ada pernah hitung belum? 100 langkah ada nggak kira-kira? Lebih. Pak Ustadz, saya datangnya nggak jalan kaki, saya pakai motor, gimana? Ya Allah tuh maha nggak usah dipikirin. Allah lebih tahu daripada kita. Mungkin aja dihitung setiap putaran rodanya. Yang pakai motor setiap putaran rodanya, atau setiap
tetesan bensinnya. Bahkan kalau pakai motor mungkin pahalanya nambah. Kenapa? Ada tambahan saksi yang menyatakan kita ke masjid. Banyaklah kreasi-kreasi dari Allah, nggak usah kita pikirin. Ini kan cuma contoh doang. Banyakin langkah ke masjid. Nah kalau yang zaman Rasulullah ke masjid naik onta, jadi nggak usah dipikirin yang begitu. Mau ke masjidnya jalan kaki, mau yang ke masjidnya naik motor atau yang digendong, tetap pahalanya nggak akan mengurangi. Wantizaru sholati ba'da sholah, nunggu sholat setelah kita sholat ya, kayak tadi tuh. Setelah sholat kita nunggu ke waktu sholat berikutnya, di tempat kita sholat tadi dianggap sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Wa isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang nggak ngenakin buat kita. Misalnya cuaca dingin banget, kena air, kan tuh gigil tuh tetap kita sempurnain wudu kita. Atau lagi nggak enak badan, kena air kan dingin, itu termasuk isbagul wudu, menyempurnakan wudu kita. Jalan-jalan ke, ya kalau puncak udah nggak begitu dingin lah. Kemana ya yang dingin? Taruhlah ke Garut, derajat pas, itu kan dingin tuh. Tuh kalau kita keluar jam subuh malam ngebul tuh, wudu subuh, oh dingin banget. Sempurnakan nih, walaupun dingin banget, tetap sempurnakan. Dalam artian apa? Kata ulama yang dimaksud sempurnakan adalah memaksimalkan sunnah-sunnahnya, dari mulai cuci tangan, kumur, istinsyak itu kan sunnah, tetap jalanin. Membasuhnya 3 kali, mencucinya 3 kali itu kan sunnah, tetap jalanin. Itu termasuk, itu yang dinamakan isbagul wudu. Tetap menjalankan sunnah-sunnahnya walaupun keadaan nggak mendukung. Itu menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.